Ayu, kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raka Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jayanegara. Angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara J. Isprionoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-19 dengan judul Serigala Berbulu Domba. Dalam seri ke-543 ini didukung oleh para pemain Rusli sebagai Rasemi, Chris Urspon sebagai Rakuti, Idris Apandi sebagai Ramapati, Mali sebagai Rawadeng, Harry sebagai Rayuyu, Mogan sebagai Rabanyak, Benis. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Setelah Rawadeng dan Rayuyu berlalu, Rasmi dan Rakuti meneruskan percakapan mereka. Mereka bercakap-cakap lirih, setengah berbisik, sebab mereka harus berhati-hati. Sebab apa yang mereka bicarakan merupakan sesuatu yang dapat membahayakan keselamatan mereka sendiri. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai Gusti Ramapati curiga. Jangan sampai seorang pun tahu bahwa sebenarnya kita tidak setuju dengan rencana beliau. Aku muak pada si tua bangka itu, Rasmi. Tahan, Rakuti. Jangan mengumbar hawa nafsu. Jagalah lidahmu. Jagalah perasaanmu. Jangan terpancing. Sebab sekalipun kau mempunyai kekuatan yang kau bangga-banggakan itu, apa artinya dibandingkan kekuatan bala tentara Majapahit? Gunakan akal sehatmu, Rakuti. Aku melihat akan ada perubahan besar di istana Majapahit.
akan terjadi peristiwa besar. Hari berikutnya, Sang Ramapati kembali mengumpulkan anak-anak asuhnya. Sang Ramapati muncul dari ruangan dalam dan melihat mereka sudah duduk bersila di ruangan pendopo. Bagus. Kita bisa mulai sekarang. Gusti, Rasemi dan Rakuti belum hadir, Gusti. Kita tidak perlu menunggu mereka. Aku memang sengaja tidak mengundang mereka. Mengapa, Gusti? Aku belum bisa percaya pada mereka. Sekalipun mereka juga menjadi anak asuhku. Tapi sepertinya masih ada yang mengganjal di hatiku. Sudahlah. Jangan pikirkan Rasemi dan Rakuti. Biarkan saja dua orang itu. Aku lebih percaya pada kalian. Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, Rapangsa, dan Ratanca. Ada apa? Apa kalian menyesal karena Rasemi dan Rakuti tidak hadir di sini? Sama sekali tidak, Gusti. Kami pun sebenarnya juga kurang percaya kepada mereka. Mereka lebih sering berdua. Semalam, Gusti. Semalam hamba melihat mereka bercakap-cakap di rumah Rasemi. Entah apa yang mereka bicarakan. Nampaknya Gusti Ramapati memang harus waspada. Rasemi dan Rakuti sepertinya belum menyatu pada kita. Sudahlah, tanpa dua orang itu pun rencana ini pasti akan bisa berhasil dengan baik. Ada apa, Rawedeng? Ada yang ingin kau sampaikan? Ampun, Gusti. Barangkali Gusti juga sudah mendengar bahwa sekarang ini Rakuti menyimpan orang asing di wismanya. Dan konon kabarnya orang itu bernama Wong Agung. Konon kabarnya Wong Agung adalah gurunya, Gusti. Iya. Aku juga sudah mendengar berita itu. Sekarang mari kita membicarakan hal yang lebih penting. Hal ini menyangkut rencanaku, rencana besarku. Kalian semua mulai sekarang harus berlaku hati-hati. Kalian tidak perlu takut pada Rasemi dan Rakuti. Tapi sikap waspada dan hati-hati harus melekat dalam setiap tindakan kita. Kita semua tahu Rakuti mempunyai kesaktian yang tinggi. Dia juga mempunyai anak buah, prajurit-prajurit panah di belakangnya. Sementara 500 prajurit pedang di belakang Rasemi. Tapi Gusti mempunyai prajurit yang jauh lebih besar. Ya, kau benar, Rabanyak. Hampir seluruh prajurit Majapahit berdiri di belakangku sekarang ini. Tapi keadaan itu bisa saja berubah. Kalau Rasemi dan Rakuti mempengaruhi mereka, menghasut mereka, apa yang menjadi rencanaku bisa mandek di jalan. Dan aku tidak menginginkan terjadi yang demikian. Karena itu, mulai sekarang kalian harus mengadakan pendekatan yang lebih baik pada prajurit-prajurit Majapahit. Awasi mereka, khususnya prajurit yang berdiri di belakang Rasemi dan Rakuti. Ampun, Gusti. Kalau memang Gusti Ramapati tidak menyukai Rasemi dan Rakuti, mengapa mereka tidak didepak saja? Menurut hamba, Gusti dapat dengan mudah menyingkirkan mereka keluar dari istana Majapahit. Jangan bodoh, Rapangsa. Rasemi dan Rakuti sekarang sudah menjadi pengalasan Winesuka. Mereka berdua mendapat kepercayaan dari Gusti Prabu Jayanegara. Kalau begitu, singkirkan saja mereka secara diam-diam, Gusti. Kami sanggup melaksanakan tugas itu, Gusti. Tidak perlu.
Sampai saat ini mereka belum menunjukkan tanda-tanda mau membangkang perintahku. Sampai saat ini mereka masih memperlihatkan kesetiaan, walaupun kesetiaan mereka tidak dapat disejajarkan dengan kesetiaan kalian. Yang penting mereka perlu diawasi, itu saja. Lagi pula aku tidak ingin terjadi kemelut di antara kalian. Aku tidak ingin terjadi kerusuhan besar di istana ini gara-gara Rasmi dan Rakuti. Kalau toh kekuasaan itu bisa kurebut nanti, peristiwanya harus berjalan dengan tertib dan tenang tanpa kerusuhan yang berarti. Mengerti? Mengerti, Gusti. Nah, sekarang kalian boleh pergi dan tunggu perintahku selanjutnya. Dan ingat, jangan sampai rencanaku bocor. Kita mempertaruhkan nasib di atas rencana itu. Ampun, Gusti. Bagaimana halnya dengan Wong Agung? Wong Agung. Kehadiran pendekar liar itu memang menimbulkan pertanyaan besar. Baiklah, Kora Banyak dan Kora Pangsa, kalian berdua kutugasi menyingkirkan Wong Agung. Kalian tidak perlu mengerjakannya sendiri. Kalian bisa menyuruh orang-orang kepercayaan kalian. Singkirkan orang asing itu. Kalau dia mengadakan perlawanan, kalian kuberi wewenang untuk membinasakannya. Tapi kerjakanlah dengan diam-diam ya. Jangan sampai ada yang tahu. Baik, Gusti. Kami siap menjalankan perintah Gusti Ramapati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Malam mengalir perlahan menyelimuti kawasan Istana Majapahit. Sudah beberapa saat lamanya, Rakuti bertandang di wisma kediaman Rasmi. Mereka berdua nampak gelisah. Bagaimana, Rasmi? Jelas kita berdua dicurigai. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita harus mencari akal, Rakuti. Kita tahu siapa Gusti Ramapati. Jika beliau mencurigai kita, maka keadaan kita bisa menjadi tidak aman. Kita harus bertindak. Jangan sampai terlambat. Tapi jangan gegabah. Jangan sembrono. Permainan ini sangat berbahaya, Rakuti. Kalau sampai salah melangkah, bukan hanya kedudukan kita yang terancam, tapi nyawa kita juga. Kudengar mereka baru saja membuat pertemuan tanpa kita. Pasti mereka sudah membicarakan hal-hal yang penting. Pasti ada hubungannya dengan rencana perebutan kekuasaan. Oh, begini saja, Rakuti. Kita perlu mendapat dukungan. Selama ini Gusti Prabu Jayanegara bersikap baik pada kita. Dan kita masih menjadi pengalasan Wineh Suka. Kita juga mempunyai hak dan wewenang. Kita mempunyai kebebasan untuk menghadap beliau dan melaporkan segala sesuatunya. Jadi kau bermaksud melaporkannya pada Gusti Prabu? Jangan bodoh. Gusti Prabu tidak akan percaya. Sebab belum ada bukti-buktinya. Kita tunggu saja peristiwanya menjadi matang nanti. Jangan terburu nafsu, Rakuti. Kita harus berlaku tenang dan sabar, tapi siap menggunakan segala kesempatan untuk menangkis serangan musuh. Bagaimana dengan prajurit-prajuritmu? Aku tidak mempunyai persoalan dengan mereka. Maksudku, apakah mereka akan setia berdiri di belakangmu dan membelamu jika terjadi kerusuhan dalam istana? Kukira mereka sudah cukup setia padaku. Kau sendiri bagaimana? Aku juga tidak akan menemui kesulitan untuk mengerahkan 500 prajurit pedang. Dan mulai sekarang, kita harus lebih hati-hati dan memperlakukan mereka dengan baik, Rakuti. Supaya kalau ada apa-apa, mereka siap membantu kita. Kita hanya berdua saja sekarang, Rakuti. Kita perlu mencari teman. Kau punya pandangan siapa kira-kira orang yang bisa kita percaya?
Banyak penggawa kerajaan di istana Majapahit ini. Tapi entah siapa yang kita bisa percaya. Oh ya, bagaimana dengan Aryatada? Aryatada? Iya. Orang itu juga sangat dekat hubungannya dengan Gusti Prabu Jayanegara. Dan selama ini, dia bersikap ramah pada kita. Iya, bersikap ramah belum cukup untuk menjadi jaminan kepercayaan kita. Kukira Aryatada bukanlah orang yang tepat, Rakuti. Dia memang baik. Dia setia pada Gusti Prabu. Dia tergolong orang lama yang tekun bekerja dan tidak mempunyai cacat serta celah. Tapi kukira kita tidak bisa bekerja sama dengan orang itu, Rakuti. Bagiku, Aryatada masih tetap merupakan orang asing di istana ini. Dia selalu tertutup. Dia seperti sebuah teka-teki. Lalu siapa? Aku tidak mempunyai pandangan orang yang lain lagi. Aku ingat, Rakuti, pusat pendidikan calon tanda. Iya. Kukira kita bisa menemui Brahmana Ratu Kuning. Brahmana Ratu Kuning itu juga orang yang sangat licik, Rasmi. Iya, aku tahu. Susah mendapatkan orang jujur di istana ini. Mereka semuanya serigala-serigala berbulu domba. Termasuk kita, bukan? Kita adalah serigala-serigala berbulu domba. Kalau memang kau percaya pada Brahmana Ratu Kuning, kita bisa segera menghubunginya. Jangan terburu-buru. Kita mencari waktu yang baik untuk mencari dukungan dari pusat pendidikan calon tanda, Rakuti. Sebab kalau kita hanya berdua saja, keadaan kita akan terjepit. Gusti Prabu Jayanegara pasti akan lebih percaya pada Ramapati. Nah, Rakuti, sebaiknya kau segera pulang ke wismamu. Kalau kita sering bercakap-cakap seperti ini, mereka pasti akan lebih mencurigai kita berdua. Dan itu akan merugikan diri kita sendiri. Malam itu, Wong Agung sibuk berlatih ilmu kanuragan di halaman belakang wisma kediaman Rakuti. Ia berlatih ditunggui Sinduwari, dayang-dayang Rakuti yang masih muda belia, serta cantik rupanya. Bagaimana, Sinduwari? Apakah gerakanku masih lincah? Ampun, Tuan. Hamba tidak dapat melihat dengan jelas. Kalau begitu gerakanku masih cukup cepat, ya. Sekalipun usiaku sudah lanjut, tapi gerakanku masih cepat, masih tangkas, dan tenagaku masih besar. Ayo, Sinduwari, lihat, keringatku sampai bercucuran. Ayo, kemari bocah manis. Keringkan keringatku. Seikat dengan ujung kainmu itu. Baik, Tuan. Sinduwari, dayang-dayang cantik itu terpaksa menyeka keringat yang mengucur di tubuh Wong Agung. Wong Agung menepuk dadanya dengan perasaan nyaman serta bangga. Sinduwari. Ya, Tuan. Dalam temaram cahaya bulan seperti ini, wajahmu nampak jauh lebih ayu. Jangan, Tuan. Nanti Tuan Rakuti marah. Rakuti itu muridku. Dia tidak akan marah. Ayo, Sinduwari. Punggungku masih berkeringat. Ayo,
cepat sekat dengan ujung kainmu. Baik, Tuan. Kembali Sinduwari menjinjing ujung kainnya dan melangkah ke belakang Wong Agung. Pada saat itulah dari tempat tersembunyi, di balik pohon, di atas bangunan-bangunan wisma, muncul beberapa sosok bayangan manusia. Mereka berpakaian serba gelap dan menggunakan cadar menutup wajahnya. Wong Agung tidak menyadari bahaya maut mengancam jiwanya. Serentak bayangan-bayangan itu bergerak, melemparkan senjata-senjata beracun. Hei, siapa itu? Sinduwari. Aduh, sakit. Leher hamba, Tuan. Lehermu kena senjata beracun. Kurang ajar. Siapa orang-orang itu tadi? Sinduwari. Aduh, sakit sekali. Kau tunggu di sini sebentar. Aku akan menangkap orang-orang itu. Dengan geram, Wong Agung melompat ke dahan pohon, lalu terbang ke atas puncak-puncak bangunan wisma. Dia berhenti sebentar di ujung lorong, dan dia melihat dua bayangan berpakaian serba gelap melintas di hadapannya. Wong Agung segera melayang turun dan mencegat mereka di tikungan lorong. Hei, jangan lari! Jangan lari! Mau lari kemana kalian? Kurang ajar. Apa maksud kalian melemparkan senjata-senjata beracun? Kalian mau membunuh Wong Agung? Orang-orang bodoh. Sekarang aku akan menangkap kalian. Aku harus tahu siapa orang yang berdiri di belakang kalian. Tanpa berkata-kata, dua orang pembunuh gelap segera menyerang. Wong Agung berkelit ke samping kiri. Terdengar bunyi sabetan pedang mendesing menyeramkan. Wong Agung bergerak dengan lincah menghindari jurus-jurus maut. Dua orang pembunuh gelap menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan seorang pendekar sakti. Dan mereka pun meningkatkan serangan, berusaha menekan musuhnya.
Wong Agung mencari kesempatan menghantam dengan Aji Segara Geni. Salah seorang pembunuh gelap lengah. Wong Agung melompat ke udara sambil berteriak nyaring. Tubuh pembunuh gelap itu terpental jauh ke belakang, menabrak dinding lorong. Pedangnya terjatuh. Dia hanya mengecat sebentar, kemudian diam untuk selama-lamanya. Pembunuh gelap yang satunya lagi menjadi kejut. Tapi dia tidak mungkin dapat meloloskan diri dari seorang pendekar sakti seperti Wong Agung. Lebih baik kau menyerah, manusia busuk. Katakan siapa yang menyuruhmu, dan nyawamu akan selamat. Tidak, kau tidak bisa meloloskan diri. Kalau sedikit saja kau mempunyai otak, kau pasti akan mengikuti perintahku. Ayo kemari, jangan berdiri di situ. Kemari dan berlutut. Dan selanjutnya ceritakan siapa orang yang berdiri di belakangmu. Pembunuh gelap itu nampak ragu-ragu sejenak. Dia mundur beberapa langkah, dan Wong Agung melompat merapat dinding lorong, berusaha mencegah agar musuhnya jangan sampai melarikan diri. Tapi mendadak, pembunuh gelap itu berteriak dan berlari ke arah dinding lorong. Wong Agung terkejut, tapi gerakannya terlambat. Pembunuh gelap itu nekat membenturkan kepalanya pada dinding lorong. Dia segera tersungkur bersimbah darah. Kepalanya setengah remuk. Wong Agung mendesis. Dia nampak sangat kecewa. Luar biasa. Orang ini memilih mati daripada tertangkap. Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk menutupi rahasia majikannya. Luar biasa. Pasti majikannya itu orang yang sangat kuat dan berpengaruh. Sinduwari. Aku harus segera menolongnya. Mudah-mudahan belum terlambat. Wong Agung buru-buru melompat ke atas dinding lorong, dan sebentar kemudian dia sudah terbang melintasi bangunan-bangunan wisma. Dia terkejut ketika melayang turun ke halaman belakang. Ternyata Rakuti sudah ada di sana. Guru, ada orang mencoba membunuhku, Rakuti. Untung aku sempat menghindar. Bagaimana, Sinduwari? Dia mati, Guru. Lehernya bengkak dan membiru. Dia kena lemparan senjata beracun. Kasihan. Ya, kasihan. Dia ikut menjadi korban permainan yang sangat licik dan kejam. Apakah Guru berhasil menemukan para pembunuh gelap itu? Wong Agung segera menceritakan apa yang terjadi, bahwa dia gagal menangkap 2 orang pembunuh gelap. Rakuti mendesah perlahan. Sayang sekali. Kalau saja salah seorang di antara mereka bisa ditangkap. Mayat mereka masih tergeletak di lorong istana. Ayo, Guru. Mungkin saya dapat mengenali wajah mereka, Guru. Kalau begitu, mari kita lihat. Mari. Rakuti memanggil beberapa orang pembantunya untuk mengurus jenazah Sinduwari. Selanjutnya bersama Wong Agung, dia bergegas menuju ke lorong istana. Tadi mereka tergeletak di sini. Lihat, Rakuti. Masih ada bekas darahnya. Pasti ada yang mencurinya. Kau benar.
Rupanya para pembunuh gelap ini merupakan komplotan yang sangat berbahaya. Dan mereka biasa bekerja dengan rapi. Kau harus benar-benar waspada, Rakuti. Sepertinya ada gerakan yang berbahaya yang sedang berlangsung di Istana Majapahit. Ada komplotan yang tidak menyukai kita. Saya curiga. Jangan-jangan mereka ini orang-orang suruhan Gusti Ramapati. Apalagi kalau dalam komplotan ini Ramapati. Kau harus lebih berhati-hati. Setiap saat nyawamu terancam. Juga nyawaku. Iya. Barangkali memang Gusti Ramapati mencurigai kami. Aku juga baru menyadarinya sekarang, Rakuti. Ternyata sulit hidup di lingkungan istana. Apa yang dilihat orang dari luar yang tampak serba menyenangkan, serba gemerlapan, rupanya berisi barang-barang serba busuk. Banyak orang berhati busuk di istana ini, Rakuti. Saya tidak akan menyerah, Guru. Kalau mereka berbuat kekerasan, saya akan melawan. Kalau mereka berbuat curang, saya pun bisa berhati busuk. Apa saja yang mereka lakukan, jika itu membahayakan kedudukan dan nyawa kita, maka kita harus melawan dengan mempertaruhkan segala-galanya. Inilah tekad saya, Guru. Musuh pantang dicari. Tapi jika dia datang, baik secara terang-terangan, ataupun menyelinap bagaikan pencuri, kita harus menghadapinya. Bagus, Rakuti. Aku senang mendengar tekadmu. Aku pun tidak akan kecut. Aku akan terus berdiri di belakangmu sampai cita-citamu berhasil. Terima kasih, Guru. Kalau memang cita-cita saya berhasil, saya tidak akan melupakan Guru. Kalian rupanya. Ada apa, Rasmi, Rakuti? Mengapa kalian menghadap tanpa kupanggil? Ampun, Gusti. Sebenarnya kami takut mengganggu ketenangan Gusti Ramapati. Tapi Rakuti ingin melaporkan sesuatu yang penting, Gusti. Kalian tidak usah berbasa-basi. Ayo, laporkan saja apa yang ingin kau laporkan. Rakuti segera melaporkan apa yang telah terjadi di wismanya. Bahwa ada pembunuh-pembunuh gelap datang, dan salah seorang dayang-dayangnya menjadi korban. Sang Ramapati menyipitkan matanya, kemudian melemparkan senyuman tipis. Kalian tidak perlu memikirkan soal itu. Ada hal-hal lain yang jauh lebih penting. Tapi Gusti, kalau memang ada komplotan jahat di istana ini, hal itu bisa menimbulkan kerusuhan. Prajurit-prajurit dan penggawa kerajaan menjadi tidak tenang dalam menjalankan tugasnya. Simpan dulu laporanmu itu, Rakuti. Aku tidak mau membicarakan persoalan pembunuh gelap. Yang penting sekarang ini kalian harus mendengar dan tunduk pada perintah-perintahku. Jangan sebarkan soal-soal yang bisa menimbulkan keresahan dalam istana. Kalau memang ada pembunuh gelap, mereka akan segera ditangkap dan diberi ganjaran yang setimpal. Sudahlah, jangan bicara lagi soal pembunuh gelap. Aku tidak senang mendengarnya. Rakuti dan kau Rasmi. Ya, Gusti. Ya, Gusti. Kalian berdua sudah mendengar apa yang kurencanakan. Tapi hatiku masih bimbang. Jangan-jangan kalian tidak setuju rencanaku itu. Ampun, Gusti. Rencana yang mana yang Gusti Ramapati maksudkan? Aku akan merebut kekuasaan Gusti Prabu Jaya Negara. Masa kalian sudah lupa? Oh, itu. Jadi Gusti Ramapati benar-benar merencanakan merebut kekuasaan. Apa kau tidak setuju, Rakuti?
Hamba tidak mempunyai alasan untuk tidak setuju, Gusti. Bahkan hamba mendukung rencana Gusti sepenuhnya. Benar, Gusti. Gusti tidak perlu ragu-ragu. Selama ini, hamba berdua selalu berdiri di belakang Gusti Ramapati. Kalian sudah menjadi pengalasan Bineh Suka. Aku curiga. Aku takut kalian menjadi silau karena pangkat besar itu. Oh, Gusti Ramapati, junjungan kami. Mudah-mudahan saja kami tidak silau seperti yang Gusti khawatirkan. Kami akan cukup tahu diri, Gusti. Kami bisa masuk lingkungan istana Majapahit juga karena kemurahan hati Gusti Ramapati. Dan kami tidak akan melupakan jasa-jasa baik Gusti Ramapati. Dimanapun kami berada, Gusti, seperti apapun keadaannya, kami akan tetap setia berdiri di belakang Gusti. Gusti tidak perlu khawatir. Bagus kalau begitu. Sekarang hatiku baru merasa lega. Memang sepertinya aku tidak perlu mencurigai kalian. Kalian berdua juga anak-anak asuhku. Kami bersedia mengorbankan jiwa kami untuk membela kehormatan serta kepentingan Gusti Ramapati. Kami tidak akan menjadi para pengkhianat, Gusti. Baiklah. Sekarang kalian boleh pergi. Ada urusan penting yang harus kukerjakan hari ini. Setelah melakukan sembah, Rasmi dan Rakuti bergegas meninggalkan ruangan pendopo. Untuk sesaat lamanya, Sang Ramapati masih duduk di tempat semula. Wajahnya masih membayangkan keraguan-raguan. Aneh sekali. Rasmi dan Rakuti juga anak-anak asuhku. Tapi rasanya ada sesuatu yang membuat hatiku was-was. Memang aneh. Mengapa aku tidak bisa percaya pada dua orang itu? Hati kecilku selalu berbisik agar aku berhati-hati menghadapi mereka. Rakuti dan Rasmi melangkah menuju wisma kediaman mereka. Tapi mereka tidak segera pulang. Mereka langsung menuju kandang kuda, kemudian menuntun kudanya masing-masing, dan segera menungganginya ke arah pintu gapura samping. Hari itu juga, mereka bermaksud pergi ke pusat pendidikan calon tanda yang terletak di desa Sidateka di kaki Bukit Pangi. Menjelang tengah hari, mereka tiba di pusat pendidikan calon tanda. Mereka segera menemui Brahmana Ratu Kuning, guru yang mengajar siswa-siswa di pusat pendidikan calon tanda. Brahmana Ratu Kuning manggut-manggut setelah mendengar penjelasan Rasmi tentang rencana busuk Sang Ramapati. Sepertinya laki-laki yang sudah lanjut usia itu belum dapat mempercayainya secara penuh. Apa mungkin Gusti Ramapati merencanakan perbuatan yang begitu licik dan keji? Beliau sendiri yang menyampaikan di depan kami, Bapak Brahmana. Dan sekarang ini kami yakin Gusti Ramapati sudah menyusun rencana untuk merebut kekuasaan. Bisa terjadi geger di Wilwatikta. Itulah yang kami takutkan, Bapak Brahmana. Keinginan Gusti Ramapati yang melambung tinggi dapat membuat gegeran, dan akibatnya bisa menimbulkan banyak korban. Hal inilah sebenarnya yang tidak kami inginkan. Lalu, apa maksud kedatangan kalian kemari? Kami hanya mencari dukungan, Bapak Brahmana. Kami sadar bahwa keadaan kami sedang terjepit. Sepertinya
Gusti Ramapati mencurigai kami berdua. Dalam setiap pertemuan dengan orang-orang kepercayaannya, kami tidak pernah diikutsertakan lagi. Mengapa kalian tidak memilih orang yang lain? Mengapa harus aku? Karena kami percaya Bapak Brahmana Ratu Kuning lebih menyukai ketentraman daripada keributan. Dan kami sangat membutuhkan pengalaman Bapak Brahmana sebagai orang yang sudah lama berkecimpung dalam dunia pemerintahan. Kami sangat membutuhkan nasihat-nasihat Bapak. Kalau memang Gusti Ramapati merencanakan niat itu, dia bisa terjerumus ke jurang yang sangat dalam. Ini permainan yang sangat berbahaya. Tapi apa kau sudah memberitahu kepada orang lain selain aku? Belum, Bapak Brahmana. Kami tidak berani membocorkan rencana itu pada sembarang orang. Kami justru menaruh kepercayaan pada Bapak Brahmana. Bagus. Kalian memang tidak perlu menceritakannya kepada siapapun juga. Sebab akibatnya bisa sangat parah untuk keselamatan kalian sendiri. Oh ya, kalian juga belum bercerita pada Aryatada. Maaf, Bapak Brahmana. Kami belum bisa mempercayai Paman Aryatada. Beliau orangnya penuh diliputi rahasia. Sampai sekarang kami belum dapat meraba di pihak mana sebenarnya Paman Aryatada berdiri. Kukira Aryatada bisa dipercaya. Dia juga orang lama. Dan kesetiaannya pada Gusti Prabu Jayanegara sudah teruji puluhan tahun lamanya. Kukira kalian bisa memberitahu soal rencana busuk Gusti Ramapati ini padanya. Kalau memang demikian pendapat Bapak Brahmana, kami berdua bersedia menemui Paman Aryatada. Demikianlah, Rasmi dan Rakuti bercakap-cakap dengan Brahmana Ratu Kuning di ruangan pendopo. Mereka hanya bertiga saja. Sepertinya Brahmana Ratu Kuning tidak keberatan mendukung Rasmi dan Rakuti yang pada dasarnya ingin menggagalkan rencana busuk Sang Ramapati. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah rencana Ramapati dapat berjalan dengan mulus? Dan apa yang akan dialami Rasmi dan Rakuti? Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.